Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan malam ini semuanya pada sehat dan semangat ya. Meskipun pertemuan ini secara daring, secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama sharing kali ini. Kenalin, saya Lucia Ida Ningsih, yang kali ini bakalan sharing di Berbagi Ilmu Next Generation Indonesia, sesi ke-15 ya. Sebelumnya yang saya hormati Kang Kemal, dan seluruh tim NXT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kali ini kita semangat untuk menerima ilmu yang akan saya share. Mohon izin, Kak Ajeng mungkin bisa di-share terkait apa ya pemantik diskusi kita pada hari ini. Yang jelas saya di sini sharing bukan semata-mata saya sudah jago ataupun saya menggurui teman-teman semuanya. Di sini izin saya memanggilnya teman-teman saja ya, biar lebih akrab gitu ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Saya juga mau belajar dengan teman-teman semuanya yang hadir pada kali ini. Baik, topik kita kali ini yaitu terkait konten kreator ya. Wah, saat ini memang profesi sebagai konten kreator itu tuh banyak banget yang menginginkan gitu ya. Nah, di awal udah di disclaimer nih bahwa topik yang akan kita bahas itu terkait menjadi konten kreator itu mudah. Sebagian orang kadang memikirkan, wah, jadi konten kreator tuh susah, harus banyak alatnya gitu ya buat bikin konten, terus juga harus ada teknisinya, harus ada timnya, misalkan ya, harus ada A, B, C, D sampai Z gitu ya, yang mungkin si kreator itu tuh apa ya, belum mengetahui tips yang akan saya share ini. Yang jelas, padahal menjadi konten kreator itu teman-teman semuanya mudah sekali dengan satu tipsnya akan saya share di akhir sesi acara ini. Jadi pastikan menyimak sampai tuntas, oke? Okay? Di slide selanjutnya, nah lalu apa itu konten kreator? Pasti teman-teman semuanya juga sudah mengetahui ya konten kreator itu apa. Kalau konten itu merupakan produk ya, hasil yang dibuat oleh seorang kreator. Seseorang kreator ini tuh yang memiliki kreativitas gitu ya. Terus juga yang apa ya, memiliki skill gitu ya, memiliki skill dalam membuat konten gitu. Nah, konten-konten yang dibuat itu bisa berupa berbagai macam jenisnya ya, bisa tips dan trik, konten yang edukatif, podcast gitu ya, podcast, konten-konten yang menghibur ya, konten-konten yang disajikan juga bisa berupa video ataupun gambar, hanya narasi gitu ya, bisa gitu. Nah, jadi seorang kreator itu yang memiliki kreativitas untuk membuat konten-konten berbagai jenis macamnya gitu, berbagai macam jenisnya maksud saya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, konten yang disajikan mau berupa video kan, mau berupa gambar ataupun mau berupa live streaming saja misalkan ya, seperti itu. Nah, di slide berikutnya saya akan membahas nih kira-kira langkah-langkah untuk menjadi konten kreator itu tuh seperti apa sih. Ini langkah sederhana ya. Dan ini pokoknya sebagai pemantik diskusi saja, nanti kita bakalan sharing lebih lanjut lagi, kita interaktif saja. Nah, boleh di next slide. Yang pertama, langkah-langkah untuk menjadi konten kreator gitu ya, ataupun sebagai konten kreator pemula, atau mungkin yang sudah berkecimpung di dunia konten kreator, ini tips yang saya lakukan ini by experience ya. Jadi saya di sini sharing by experience apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu kita memilih topik konten yang menarik gitu ya. Dengan cara apa sih kita memilih topik konten yang menarik? Ya tentu dengan cara riset, brainstorming, journaling, menemukan ide sesuai dengan passion kita ataupun sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi kita sebagai konten kreator misalkan ingin dikenal, konten-kontennya tuh berupa apa gitu, berupa tips dan tutorial ataupun apa sebagai vlogger, food vlogger dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus menentukan hal tersebut dulu gitu ya. Nah, kita perlu melakukan riset juga nih sebelum kita membuat konten yang tentunya kira kita riset kira-kira apa sih topik yang saat ini lagi populer gitu ya.
judul-judul konten yang lagi populer yang sesuai dengan target kita gitu ya, target audiens kita ataupun target pasar kita ya. Meskipun banyak yang sudah membuat konten nih yang akan kita buat, misalkan kontennya terkait public speaking ya, dan ada banyak kompetitor yang membuat konten terkait public speaking. Lalu bagaimana? Nah, caranya kita menentukan juga pembedanya, ciri khas kita dengan para pesaing di luar sana, dengan konten kreator di luar sana, itu apa gitu. Misalkan dari segi narasi, dari segi penyampaian, dari segi apa penyajian kontennya, dari segi video editingnya misalkan ya, dari segi apapun itu. Jadi kita harus menemukan ciri khas meskipun topik konten kita sudah banyak yang membuat gitu ya. Nah, contohnya ini saya itu mengawali karir sebagai konten kreator itu berawal dari membuat konten-konten yang sederhana, konten-konten vlog atau daily mini vlog yang mungkin sekarang saya apa ya pikir konten daily vlog ini mungkin hanya disukai orang karena produktif saja gitu, karena kegiatan-kegiatan produktif saja, jadi tidak ada value yang lebih yang bisa diterima oleh audiens. Karena ketika saya membuat konten daily vlog tidak ada yang nge-save, tidak ada yang nge-share gitu, jadi manfaatnya sedikit kurang lah gitu maksudnya. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan karena itu kita sedang mengawali proses riset gitu. Oh, ternyata konten daily vlog tidak terlalu banyak disukai nih oleh orang-orang, tidak terlalu banyak disukai oleh target audiens kita. Lalu terus aja lakukan riset sampai menemukan passion kita di mana. Misalkan passion saya itu kayaknya di fotografi, videografi, desain gambar ataupun dan lain sebagainya ya. Dan ini tuh memilih topik yang konten yang menarik itu berlaku untuk kita sebagai konten kreator yang pribadi ataupun kita yang mengelola akun-akun perusahaan gitu ya, akun-akun organisasi gitu ya. Kita tentukan dulu topik konten yang menarik, yang lagi booming, yang happening, yang kira-kiranya bakal banyak yang suka itu apa gitu. Nah, saya mengawali membuat konten itu dari daily mini vlog hingga pada akhirnya saya ternyata menemukan passion saya ketika saya membuat konten terkait public speaking, itu banyak yang menyukai gitu. Dari yang awalnya viewersnya cuma 3.000, 4.000, sampai tembus 4,5 juta terkait konten public speaking. Oh, berarti di sini nih passion saya gitu ya. Jadi ketika kita sudah menemukan passion, lalu baru yang selanjutnya kita terus lakukan dan membuat konten-konten terkait hal tersebut seperti itu ya. Next. Nah, di selanjutnya nih, tips yang berikutnya yaitu membuat konten yang berkualitas ya. Tapi di sini saya bakal disclaimer. Jadi tidak hanya kualitas tapi kuantitas. Kualitasnya kita harus memperhatikan apa sih sebagai konten kreator gitu. Yang pertama, kualitas gambar, video gitu ya. Terus juga editing, cara menyajikan caption gitu ya, membuat caption dan lain sebagainya. Pokoknya yang berupa teknis ya, yang berupa hal teknis. Tetapi tidak harus berpatok pada saya mah gak mau ngonten karena HP saya kentang misalkan ya, HP saya mah kentang, saya mah gak mau ngonten. Wah, itu pokoknya jangan dijadikan alasan ketika kita mau mengawali karir sebagai konten kreator, karena itu tuh apa ya, bukan hal yang paling dasar gitu untuk mengawali konten kreator gitu ya. Memang gitu kalau misalkan kita didukung oleh teknis yang bagus itu bakalan lebih bagus juga mungkinnya penyajian kontennya. Tetapi di sini contohnya saya yang menggunakan baju pink di sini ya, baju batik pink ini tuh menggunakan handphone yang seadanya, yang kalau misalkan apa pokoknya harus di charger dulu gitu. Jadi pokoknya baterainya sudah sangat krisis sekali, sangat minim sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata konten yang saya buat ini tuh meskipun dengan HP dan HP seadanya gitu, tetapi banyak yang menyukai. Nah, berarti hal-hal tersebut itu harus kita hilangkan kalau misalkan kita tidak mau mengawali karir sebagai konten kreator, tapi handphone kita atau teknis yang lainnya kita tidak bagus gitu ya. Yang jelas kita harus memperhatikan yang selanjutnya yaitu kuantitas atau isi daripada konten yang kita buat. Apakah bermanfaat atau
positif bakalan berdampak atau tidak gitu. Jadi itu perlu kita perhatikan. Dan kualitas konten juga tadi diiringi dengan pemilihan topik konten yang menarik gitu, karena biar dapat juga nih feel-nya dari audiens kita. Dan pasti teman-teman juga yang suka bikin konten udah tahu ya hook ataupun first impression orang-orang melihat video konten kita ya, khususnya yang video konten ataupun yang membuat konten-kontennya berupa desain gambar gitu ya. Jadi awal mula judul yang harus kita tentukan itu harus yang menarik, harus yang bakalan bikin orang itu lanjut gitu dengan video yang sudah kita buat gitu. Lanjut menonton ataupun mengklik konten-konten yang sudah kita buat. Contohnya seperti yang saya di sini yang saya kan ada di sini di depan layar ya. Nah, saya di sini membuat konten, jujur ini adalah experience saya. Yang awalnya saya membuat konten terkait ini ya, terkait penyajiannya secara langsung gitu ya, berupa narasi seperti ini ya, berbicara langsung. Tetapi di sini saya bereksperimen gitu ya, maksudnya bereksperimen untuk membuat konten yang menggunakan audio yang lagi populer saat ini, yaitu pokoknya bisa dilihat lah konten yang saya yang ini. Dan ternyata banyak juga yang menyukai audio yang lagi populer saat ini, tren-tren yang lagi populer saat ini tuh mempengaruhi orang-orang menyukai konten kita atau tidak gitu. Karena kan ya kita maksudnya up to date dengan tren-tren yang sedang ada saat ini, baik tren di media sosial TikTok ataupun Instagram, ataupun sesuai dengan konten-konten yang kita buat di media sosial tujuan kita, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini uh, langkah yang berikutnya yaitu memaksimalkan platform media sosial. Jadi kita membuat kontennya mau diupload di media sosial apa? Di media sosial TikTok, YouTube, Instagram, ataupun lain sebagainya ya. Jadi kita juga perlu memaksimalkan hal tersebut. Kalau sekarang kan enak kita bikin satu konten di apa? Di posting di media sosial, berbagai media sosial itu bisa gitu. Jadi misalkan kita bikin konten, kita posting di Instagram, lalu kita posting juga di TikTok ataupun di YouTube gitu. Jadi satu video diposting di berbagai media sosial seperti itu ya. Nah, selanjutnya buat konten yang menarik seperti yang sudah saya katakan tadi. Terus jangan lupa ketika kita sekarang misalkan mau mengawali karir ataupun mau fokus menjadi konten kreator, kita perlu mengalihkan pengaturan yang awalnya media sosial kita itu pribadi gitu ya, menjadi akun bisnis ataupun akun yang profesional gitu ya. Jadi kita bisa melihat konten-konten yang sudah kita buat ini itu apa sejauh mana dijangkau oleh followers-followers kita ataupun oleh audiens kita. Misalkan yang saya contohkan ini di layar ya, ini yang konten saya khususnya ya, konten saya. Jadi kita bisa melihat oh ternyata sudah ada sekitar 3 juta akun yang menjangkau konten kita gitu. Oh, berarti konten-konten seperti inilah yang disukai oleh audiens kita. Berarti kedepannya kita membuat konten-konten yang seperti ini. Misalkan konten yang saya buat ini ya contohnya cuma 52 detik tapi viewersnya sampai 4,5 juta. Oh, berarti memang sesuai dengan target audiens saya, karena target audiens saya adalah Gen Z. Karena Gen Z kan kebanyakan lebih menyukai konten-konten yang singkat, padat, jelas gitu dan bermanfaat tentunya gitu. Jadi itu sih pentingnya kita melakukan analis metrik untuk bahan evaluasi ke depannya, konten-konten yang akan kita posting, konten-konten yang akan kita buat, sejauh mana sudah dijangkau seperti itu. Nah, ini pilihan lain juga kita bisa collaboration ya, ataupun kolaborasi dengan berbagai konten kreator ataupun dengan influencer gitu ya, untuk lebih banyak menjangkau akun pribadi ataupun akun perusahaan kita ataupun akun yang sedang kita kelola seperti itu ya. Nah, di selanjutnya boleh di next. Nah, langkah yang paling penting juga ini teman-teman, yaitu membangun audiens yang loyal. Kita perlu mengenali audiens kita, siapa audiens kita, usianya berapa, karakteristiknya seperti apa, Gen Z, Baby Boomer, Gen X, Gen YK. Jadi, audiens ini itu menentukan cara penyampaian konten kita. Misalkan, audiens kita adalah ibu-ibu,
ya misalkan ya, karena misalkan produk apa ya, konten-konten yang kita buat itu terkait tips dan tutorial memasak misalkan. Nah, otomatis bagaimana nih karakteristik ibu-ibu? Oh, ternyata ibu-ibu mah lebih menyukai kontennya teh yang lambat penyampaiannya teh gitu ya. Terus konten yang panjang, yang lebih jelas, yang lebih rinci gitu ya, yang lebih panjang lah pokoknya kayak gitu. Nah, jadi itu perlunya kita apa ya, mengenali audiens kita, karena audiens ini tuh menentukan cara penyajian konten kita juga gitu. Nah, selanjutnya ciptakan konten yang relevan tentunya sesuai dengan target audiens kita, dan melibatkan audiens ini penting. Ini sering saya lakukan. Jadi karena kan di media sosial khususnya di Instagram itu banyak banget fitur yang bisa melibatkan audiens untuk berinteraksi dengan kita selain daripada di komentar ya, tapi kalau di media sosial Instagram ada fitur polling gitu ya, misalkan kira-kira hari ini kita membahas topik apa ya yang lagi happening. Nah, kita kasih pilihan gitu untuk diklik gitu, jadi itu melibatkan interaksi dengan audiens seperti itu. Next. Nah, jadi pada dasarnya secara sederhana gitu ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, tipsnya cuma 4 sih sebetulnya. Yang pertama, untuk menjadi seorang konten kreator itu kita perlu menemukan topik yang menarik, kita brainstorming, journaling, dan temukan passion kita di mana. Setelah itu, jangan lupa juga kita membuat konten yang berkualitas dan kuantitasnya perlu diperhatikan juga, seperti isi dari konten yang kita buat, seperti itu. Dan yang selanjutnya, optimalisasi kanal media, seperti perbaiki tampilan media sosial kita ya, jangan sampai misalkan media sosial kita itu acak-acakan, ataupun media sosial yang sedang kita kelola itu acak-acakan, bionya tidak tertera apapun itu gitu, tidak ada penjelasan apa gitu. Nah, terus juga edit sampul video ketika misalkan kita membuat konten video ataupun konten gambar, jadi biar rapih gitu, tertata dengan rapih si media sosial kita gitu. Nah, terus juga jangan lupa libatkan followers kita dalam media sosial untuk memberikan saran, tanggapan, ataupun interaksi lain sebagainya kayak gitu ya. Dan lebih jauh lagi kalau misalkan kita sudah sudah sering mengunggah konten dan sudah menemukan fashion kita di mana, kita jangan lupa monetisasi konten gitu ya. Memasang iklan gitu ya untuk hal-hal yang menguntungkan ke depannya. Seperti itu sih selain daripada endorse. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah tips dari berbagai tips yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ini adalah kuncinya gitu. Kenapa saya bilang menjadi konten kreator itu mudah? Karena di slide terakhir ini adalah buktinya. Yaitu, boleh di next. Menjadi konten kreator itu mudah asalkan konsisten. Jadi percuma kita banyak ide gitu ya. Banyak sekarang kita banyak keinginan untuk menjadi konten kreator gitu, tetapi kita tidak konsisten. Nah, ini juga bakalan berdampak kepada perkembangan konten-konten kita gitu ya. Dan sebetulnya menjadi konten kreator itu menurut saya, ataupun hal yang menyenangkan lah menurut saya dan menurut orang-orang yang memang suka dengan membuat konten gitu. Hal yang menyenangkan dan apa ya, hal yang mulia menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena misalkan ya kita membuat konten yang positif, konten-konten yang tentu dapat bermanfaat bagi orang lain. Misalkan sampai kepada 1, 2 sampai 100 orang gitu ya. Dan dari apa yang sudah kita sampaikan gitu ya, dari isi konten yang kita sampaikan kepada audiens, misalkan diterima dengan baik dan dipraktekkan misalkan oleh audiens kita. Nah, itu bisa menjadi amal jariah gitu bagi si pembuat konten itu sendiri. Jadi kita juga bisa berdampak bagi masyarakat, bagi audiens kita, karena konten yang kita buat itu tuh bermanfaat. Ya, terlepas dari apapun isi kontennya, topik kontennya, yang jelas asalkan positif dan tentunya dapat memiliki nilai yang lebih gitu ya untuk direalisasikan oleh audiens kita. Seperti itu sih. Pokoknya konsistensi kunci dari setiap perjalanan hidup kita asli, ataupun perjalanan hidup seorang konten kreator, karena yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi ini juga contoh dari yang saya ya teman-teman semuanya, awal
itu followersnya cuma 3.000. 3 bulan saya konsisten membuat konten, posting konten secara berkala menjadi 104.000 ya. Ini yang jelas ini ori ya, bukan beli. Pokoknya ini ori bukan beli. Paling kayak gitu sih teman-teman semuanya. Selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi saja eh, terkait konten kreator, terkait tips dan trik lainnya, atau topik yang sedang kita bahas saat ini. Boleh? Silahkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan.